Noriko kelelahan dan terjatuh karena kehabisan darah yang diakibatkan luka yang tersayat oleh si Kitano. Suya pun langsung menggendongnya dan tiba di sebuah rumah dan tiba-tiba dia ditodong lagi oleh Kawada. Kawada yang melihat keadaan Suya yang sedang menggendong Noriko dengan muka nalangsa pun langsung membawa ke dalamnya dan mengobati luka Noriko. Suya pun bertanya kepada Kawada, "Kenapa kau membantu kami dan mengobati Noriko?" Kawada pun bilang, "Karena ayahku adalah dokter, kau boleh mempercayainya atau tidak." Shin berpindah kepada Sugimura yang sedang mencari teman-temannya dengan alat pelacak. Akhirnya, dia bertemu dengan Mimura dan antek-anteknya yang sedang membawa sebuah mesin komputer. Mimura pun bersyukur sekaligus atoh karena mesin dan komputernya masih berfungsi. Sugimura pun bertanya kepada Mimura, "Apakah kau melihat Chigusa atau Kotohiki?" Mimura pun menjawab, "Aku tidak pernah melihatnya." Sugimura pun langsung berencana pergi lagi untuk mencari Chigusa dan Kotohiki. Sebelum Sugimura pergi, Mimura menitipkan pesan, "Bila mana kau bertemu dengan Suya, bilang bahwa aku berada di sebelah barat dan suruh dia datang kemari." Saat Mimura ngenteng alias bercermin, dia melihat kalung itu dan mengetahui bahwa kalung itu bisa menyadap pembicaraan mereka. Mimura pun langsung memberitahukan kepada Ijima dan Yutaka bahwa mereka menyadap pembicaraan kita lewat kalung ini melalui ketikan dalam komputer dan menyuruh mereka mencari barang yang ia pesankan. Ternyata Mimura berencana untuk ngehack sistem markas para penyelenggara permainan ini dengan komputer itu. Shin berpindah kepada Chigusa yang sedang maraton ditemani Sugimura. Ternyata itu hanya khayalan Chigusa saja karena dia sangat cinta kepada Sugimura. Chigusa pun langsung beristirahat sambil menyusut kesangnya yang sangat asin kalau kaletak. Nida pun datang dan bilang bahwa dia menyukai Chigusa sejak lama. Chigusa pun menjawab dengan sangat pedasnya. Chigusa bilang, "Sese dulu banget kamu dan coba lagi kalau ingin diterima olehku." Akan tetapi, Nida memaksa Chigusa menerimanya, jika tidak, dia akan membunuhnya. Dan tanpa disengaja, Nida menembak crossbow-nya sampai menggores wajah Chigusa. Chigusa pun langsung marah sekaligus rungsing mengambil pesonya dan mengadek si Nida di bagian jekinya. Dan tiba-tiba Mitsuko sedang menonton perkelahian mereka dan menembak Chigusa. Chigusa pun berhasil kabur, akan tetapi dia sekarat dan bertemu dengan Sugimura. Dan perbacotan tentang perbucinan pun terjadi. Dan mati. Alhasil, nomor 13 Chigusa tewas, tersisa 21 siswa lagi. Shin berpindah kepada Suya, Noriko, dan Kawada yang sedang makan mie sedap ayam bawang. Kawada memberikan sebuah foto kepada Noriko yang di dalamnya itu ada Kawada dan satu ekor cewek yang bernama Keiko. Dan ternyata Kawada bilang bahwa dia dan Keiko memainkan game ini 3 tahun yang lalu. Suya pun kaget sekaligus rewas karena Kawada adalah alumni yang selamat dari permainan ini. Kawada memperlihatkan bekas luka yang ia derita akibat permainan ini. Kawada pun bercerita bahwa saat memainkan game ini, dia membunuh teman-temannya sendiri agar dia dan Keiko bertahan hidup. Di saat akhir game, salah satu dari mereka harus mati. Keiko pun menembak Kawada sampai membuat Kawada refleks menembak balik Keiko. Kawada pun menyesal karena sudah menembaknya. Sebelum Keiko tewas alias maut, dia bilang terima kasih kepada Kawada dan meninggalkan sebuah senyuman yang sangat manis. Suya pun bertanya, "Terus kenapa kau memainkan permainan ini lagi?" "Mereka tiba-tiba membiusku dan bangun di tempat ini lagi," ucap Kawada. Kawada pun berjanji tidak akan mati di tempat seperti ini dan akan mencari arti dari senyuman terakhir Keiko. Noriko pun bilang, Keiko tersenyum mempunyai arti bahwa dia menyukaimu, Kawada. Seperti yang terlihat di foto ini, senyumannya sangat tulus. Mendengar ucapan Noriko, Kawada langsung memberikan senjata kepada Suya dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Dan tiba-tiba suara tembakan terdengar dari luar sampai membuat mereka kaget sekaligus jantungan dan langsung bersembunyi. Ternyata di luar terjadi kejar-kejaran antara Kiriyama dan Oda.
Oda pun ditembak, akan tetapi dia bangun kembali karena rompi anti peluru yang dia pakai. Dan tiba-tiba dia terkadek oleh samurai Kiriyama. Kiriyama mendengar suara yang berasal dari tempat Suya, Noriko, dan Kawada. Dia pun langsung menggerebeknya dengan menegangkannya. Dan tiba-tiba Kiriyama melemparkan kepala Oda yang terselip granat di mulutnya. Noriko pun menjerit dan membuat Kiriyama semakin senang, langsung menembakinya dari arah jendela. Suya pun dengan beraninya sekaligus gede kawani berencana mengalihkan perhatian Kiriyama dan lari keluar. Dengan tujuan supaya Noriko dan Kawada bisa lari dan selamat dari Kiriyama. Sugimura yang lagi nikmat-nikmatnya tidur terbangun akibat suara tembakan yang diperbuat Suya dan Kiriyama. Suya pun berhasil melayangkan beberapa tembakan, akan tetapi Kiriyama yang sudah memakai jas anti peluru malah seserengehan. Suya pun langsung terjun ke laut. Dan datanglah Sugimura langsung menghadang Kiriyama dan langsung ikut terjun ke laut bersama Suya. Sebagai ucap perpisahan, Kiriyama pun melayangkan beberapa tembakan ke laut. Di sisi lain, Ijima dan Yutaka berhasil menemukan pupuk, pestisida, minyak tanah, sulfur, dan arang yang dipesankan oleh Mimura. Mimura memperlihatkan foto pamannya yang seorang pejuang di tahun 50-an. Dan ia bercerita bahwa pamannya mengajarkan hal yang sangat jarang diketahui banyak orang. Mimura bilang, "Aku punya kalung pemicu bom dan bila waktunya tiba, kita akan meledakkan markas mereka dan kabur dari tempat ini." Dan Mimura pun melanjutkan lagi untuk berusaha ngehack markas para tentara itu. Singkat cerita, pagi pun tiba, Suya terbangun dengan ruasnya karena ada Yuki di sampingnya. Suya pun bertanya kepada Yuki, "Kenapa aku bisa ada di sini?" Yuki pun menjawab, "Tadi pagi aku melihat Sugimura mengendong kau dengan basah kuyup." "Terus kemana sekarang Sugimuranya?" ucap Suya. "Dia mencari seseorang," kata Yuki. Suya pun bertanya lagi, "Jam berapa sekarang?" Yuki pun menjawab, "Jam 12:30 siang." Suya langsung kaget sekaligus tenggar kalongan karena melewatkan pengumuman pada jam 12. Suya pun langsung bertanya, "Apa Kawada dan Noriko ada dalam daftar siswa yang tewas hari ini?" Yuki pun menjawab, "Mereka tidak ada dalam daftar murid yang tewas." "Terus, siapa saja yang modar alias mati dalam pengumuman tadi?" tanya Suya. Yuki pun menjawab, "Totalnya 5 orang. Di malam hari, Oda sudah disebut. Pagi tadi, Kaori dan Mijuho. Di pengumuman siang tadi, Takigichi dan Hatagami. Alhasil, tersisa 16 siswa lagi." Dan Yuki bilang, "Sugimura menitipkan pesan kepada kau bahwa Mimura dan yang lainnya ada di sebelah barat menunggu kedatangan. Aku sudah menandai tempatnya di petamu." Yuki berkata, "Kau akan aman berada di sini bersama teman-temanku. Ada Haruka, Satimi, Yuka, Chisato, dan Yuko." Yuki bertanya ke Suya tentang kematian Oki karena Yuko melihat kejadian itu. "Itu hanya kecelakaan, kami terjatuh ke jurang dan tanpa sengaja Oki melukai dirinya sendiri," ucap Suya. "Apakah itu benar-benar kecelakaan?" ucap Yuki sambil gempernya alias gemeteran. Suya pun langsung marah disertai rungsing dan bilang, "Ya, itu hanya kecelakaan, aku tidak membunuhnya, tetapi dia sendiri yang melukai dirinya." Yuki pun langsung meminta maaf karena sudah menuduh yang enggak-enggak. Suya pun langsung mengajak Yuki dan teman-temannya pergi dari sini dan bergabung dengan Kawada karena dia tahu jalan keluar dari game ini. "Bisakah kita mempercayai dia?" ucap Yuki. "Iya, karena dia pernah selamat dari game ini," ucap Suya. Tapi Yuki bilang, "Kau belum sembuh total, sebaiknya kau beristirahat dulu di sini. Haruka dan Chisato sedang menyiapkan makan siang." Yuki pun langsung pergi keluar sambil mengunci pintu kamarnya karena teman-temannya masih ada yang belum percaya kepada Suya karena kejadian kematian Oki. Dan Yuki pun bilang makan siang akan siap dalam 1 menit. Kita perkenalkan dulu masing-masing bebenguk temannya Yuki. Ini yang bernama Yuko, ini Haruka, ini Yuka, ini Chisato. Dan ini yang terlihat huuten seperti Hayam Muyung bernama Satomi. Yuko yang masih tenggar kalongan karena kejadian Oki yang mati karena bertengkar dengan Suya dan berniat membunuh Suya dengan racun tikus ke sarapannya Suya. Dan tiba-tiba Yuko pun langsung digebrak oleh Yuki dan bilang, "Sudahlah, jangan khawatir lagi." Suya bilang itu hanya sebuah kecelakaan.
Chisato pun bilang kepada teman-temannya bahwa sarapan urap sampelnya sudah matang. Yuki yang sebagai ketua di markasnya itu, dia menyuruh Haruka untuk panggil Yuka untuk makan bareng. Yuko pun langsung meminta izin kepada Yuki untuk mengantarkan sarapan kepada Suya. Dia pun langsung menaburkan racunnya itu. Dan tiba-tiba Yuka pun datang dengan laparnya dan langsung mengambil sarapan yang dibawa Yuko yang di dalamnya sudah diaduk dengan racun. Dia pun langsung mati seketika dan terjadilah perselisihan antara mereka. Satomi yang langsung tenggar kalongan menodong mereka. Siapa yang sudah meracuni makanan ini? Ucap Satomi. Todongan pertama ditunjuk kepada Chisato karena dia sebagai chef yang sudah memasak sarapan itu. Chisato pun bilang, bukan aku saja yang memasak, Haruka juga ikut ngarendo sambalnya. Haruka yang tidak terima langsung menuduh balik Satomi dengan legignya karena Satomi tidak tidur semalaman dan mencurigakan. Chisato yang mulai rungsing karena keberisikan mereka langsung membahayakan makanan itu dan menuduh Yuki bahwa Yuki yang sudah memberikan racun itu ke makanan karena sudah berpura-pura menjadi ketua palsu untuk mengelabui mereka. Yuki langsung bilang, aku tidak melakukan itu. Chisato yang terlanjur kesurupan langsung mengambil senjata, akan tetapi keburu ditembak oleh Satomi yang sudah kesurupan dari awal. Dan pertembakan pun terjadi dengan tegangnya. Di saat Satomi mau mati, dia sempat menembak Yuko yang sedang tenggar kalongan. Akan tetapi, Yuko yang tidak ikut campur dan bergabung bersama Yuki dan Haruka, Satomi pun langsung mengampuninya. Dan dia pun ditembak oleh Yuko dan modar. Singkat cerita, mereka pun mati. Tersisa Yuko seorang. Suya yang kaget karena mendengar suara tembakan dari luar, langsung ingin membuka pintu itu, tetapi pintunya terkunci. Dan tiba-tiba Yuko meminta maaf kepada Suya karena dia lupa bahwa mereka semua adalah teman-teman. Yuko pun langsung pergi ke atas tangga. Suya dengan kagetnya sekaligus tenggar kalongan melihat mayat mereka. Suya pun langsung menyusul Yuko yang pergi ke atas tangga dan sudah terlambat. Yuko meloncat dari ketinggian itu dan modar. Suya masih bingung dengan kejadian yang mereka alami, langsung menangis sekaligus tenggar kalongan. Alhasil, nomor 2 Yuki, nomor 9 Yuko, nomor 12 Haruka, nomor 17 Satomi, nomor 19 Chisato tewas. Tersisa 10 siswa lagi. Shin berpindah kepada Kawada yang sedang mencari oseng kangkung untuk Noriko sarapan. Noriko yang sedang tertidur bermimpi bahwa dia sedang berada di sungai yang mengering alias Saat dan ditemani Kitano. Dia pun langsung terbangun dan kaget karena bermimpi dengan Kitano. Noriko pun bercerita kepada Kawada bahwa dia memimpikan Kitano. Tetapi Kitano terlihat sangat kesepian. Melihat hujan turun, Noriko yang langsung teringat dengan Suya dan langsung mencarinya sendirian ke tengah hutan. Kawada pun langsung mengejarnya karena khawatir dia berada di zona berbahaya. Akan tetapi, dia kehilangan jejak Noriko dan langsung memanggil-manggil namanya. Noriko malah bertemu dengan Mitsuko. Dia pun langsung ditodong oleh Mitsuko dan tiba-tiba dia berlari karena melihat Kitano dan akhirnya Suya pun datang dengan ingket-ingketannya dan terjatuh. Noriko pun langsung menghampirinya. Kitano menghampiri Noriko dan memberikan Noriko sebuah payung sambil bilang, awas jangan sampai kedinginan. Suya berkata, aku membawa beberapa senjata untuk melindungimu dari musuh. Dan aku akan tetap hidup bagaimanapun caranya karena aku harus melindungimu sampai akhir. Kenapa Kitano memberikan payung kepada Noriko? Ntar, saya jelasin di akhir cerita. Di sisi lain, Sugimura yang kehujanan langsung menepi di sebuah tempat. Dia melihat di alat pelacaknya ada satu ekor manusia yang sembunyi di tempat ini. Dia pun langsung memanggil nama Kotohiki karena percaya yang sembunyi itu adalah Kotohiki. Dan benar saja itu adalah Kotohiki. Kotohiki yang tidak percaya dengan Sugimura dan ketakutan, dia pun langsung menembaknya.
Sugimura pun menyuruh Kotohiki kabur karena bakal ada musuh yang akan datang ke sini. Kotohiki yang mendengar itu langsung menyesal karena sudah menembaknya dan langsung mengampirinya. Sugimura pun mengungkapkan perasaannya kepada Kotohiki bahwa dia menyukai Kotohiki selama ini dan mati. Dan tiba-tiba Kotohiki pun ditembak oleh Mitsuko dari belakang. Saat Mitsuko sedang ngeluting senjata mereka, dia pun ditembak oleh Kiriyama. Akan tetapi, Mitsuko masih hidup dan langsung menyetrum Kiriyama dan terjadilah pertarungan yang sangat menegangkan. Dan akhirnya, Mitsuko pun ditembak mati oleh Kiriyama. Alhasil, nomor 11 Mitsuko tewas, tersisa 7 siswa lagi. Singkat cerita, sore pun tiba, Kitano mengumumkan siapa saja yang mati, dan Suya mengetahui bahwa Mimura tidak ada di daftar yang tewas hari ini. Mereka pun langsung menuju barat untuk menghampiri Mimura dan teman-temannya. Shin berpindah kepada Mimura yang masih berusaha untuk ngehack sistem para penyelenggara permainan ini dengan tujuan supaya para tentara tidak mengetahui keberadaan mereka dan tidak bisa mengaktifkan kalung yang mereka pakai. Dan akhirnya dia atau karena hackernya sudah aktif. Hijima dan Yutaka pun sudah membereskan tugasnya yang disuruh Mimura membuat 2 bom dan 100 molotov. Dan tiba-tiba para tentara pun mulai tegang sekaligus dengar kalongan sekaligus gogorowokan. Kitano pun mematikan listriknya dan menyuruh tentara itu menghidupkannya kembali. Mimura, Ijama, dan Yutaka pun bersiap-siap untuk menyerang markas mereka karena sistemnya sudah berhasil dihack. Akan tetapi, Yutaka melihat orang yang sedang ngumpet di semak-semak dan dia mengira bahwa itu adalah Suya. Yutaka pun langsung menghampirinya dan memanggilnya. Dan tiba-tiba itu adalah Kiriyama dan menembak Yutaka hingga modar alias mati. Mimura dan Ijima pun mulai kaget sekaligus dengar kalongan dan langsung menembaki Kiriyama. Tetapi tembakannya selalu meleset sampai pelurunya habis. Mereka pun berencana untuk kabur, akan tetapi Ijima berhasil ditembak dan mati. Mimura pun marah sekaligus rungsing dan langsung lari ke bagian atas mobil dengan tujuan untuk mengaktifkan bom yang ada di depan mobil itu supaya Kiriyama bisa mati meskipun dia ikutan mati juga. Dan tiba-tiba alhasil, tempat itu terbakar luas yang melibatkan sistem hackernya terputus. Kawada Noriko Suya pun datang terlambat, langsung kaget melihat Kiriyama yang bangkit dari kerumunan api itu. Ternyata Kiriyama masih selamat, akan tetapi matanya terkena ledakan yang membuat dia buta. Kawada pun berencana menyelinap ke bagian belakang Kiriyama untuk menembaknya, akan tetapi Kiriyama mengetahuinya dan langsung menembak Kawada. Kawada pun berhasil menembak kakinya dan menjedor babatoknya, dan Kiriyama pun kojor alias mati. Alhasil, nomor 6 Kiriyama tewas, tersisa 3 siswa lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba dan ini sudah memasuki hari terakhir dalam game ini. Kawada yang sudah terluka parah terkapar di sisi pantai dan berbincang-bincang sedikit perbacotan dengan Suya. Perbincangan mereka didengar oleh Kitano dan para tentara di markasnya. Dan Kawada pun berkata, aku sudah bilang kepada kalian untuk tidak mempercayai siapapun. Tetapi kalian terlalu mempercayaiku, ucap Kawada sambil menodong mereka. Suya pun dengan kagetnya sekaligus dengar kalongan, dia pun bilang, apa yang kau lakukan, Kawada? Ini adalah jalan keluarku dari game ini dengan cara membohongi kalian. Noriko pun langsung bertanya, terus bagaimana dengan cerita Keiko? Tidak ada Keiko-Keiko, itu hanyalah cerita bohongan yang aku karang supaya kalian bisa mempercayaiku, ucap Kawada. Dan tiba-tiba
Kawada pun menembak mereka sampai diketahui oleh tentara dan Kitano yang ada di markas. Tentara pun langsung mau meyakini kematiannya dengan mengecek mayat mereka. Akan tetapi, Kitano menahannya dan bilang bahwa mereka sudah mati. Singkat cerita, siang pun tiba, permainan telah usai. Dan para tentara pun mulai pergi meninggalkan pulau itu. Hanya tinggal Kitano yang sedang senam sambil diiringi irama musik seperti anak TK. Dan tiba-tiba Kawada pun datang. Mereka berdua saling berbincang di markas. Kitano pun bilang terima kasih kepada Kawada karena Kawada dan Kiriyama sudah bekerja sama dan mengikuti permainan ini lagi. Dan ternyata kebenarannya Kawada dan Kiriyama itu bukan siswa pindahan, akan tetapi dia disuruh oleh Kitano untuk mengikuti permainan ini agar permainan ini berjalan dengan lancar. Kitano pun menonaktifkan kalung yang dipakai Kawada itu dan bertanya, "Kau bisa mematikan kalung itu kan, Kawada?" Kawada pun menjawab dengan bingungnya, "Apa maksudmu? Kau yang memasuki dan ngehack sistem markas kami kan?" Tanya Kitano kepada Kawada. Kawada pun langsung kaget sekaligus tenggar kalongan karena dia tidak melakukan hal itu. Kitano pun langsung ingin menembak Kawada karena sudah bermain curang. Dan tiba-tiba... Dan ternyata Kawada tidak membunuh Suya dan Noriko. Suya pun datang bersama Noriko. Kitano langsung berkata, "Wah, ternyata 2 ekor pasangan masih selamat." Kitano pun langsung menunjukkan gambar yang di dalamnya terdapat seekor cewek yang sedang tersenyum dikelilingi orang-orang yang mati. Kitano pun berkata, "Jika harus memilih murid salah satu yang hidup dalam permainan ini, itu adalah kau, Noriko." Oh, jadi ini alasan Kitano memberikan payung kepada Noriko saat kehujanan. Jadi singkatnya, Kitano menyayangi Noriko karena melihat Noriko seperti anaknya sendiri. Lanjut, Noriko pun takut sekaligus tenggar kalongan dan langsung menodong Kitano. Kitano pun menyuruh Noriko agar menembaknya, "Atau tidak, aku yang akan menembak kau," ucap Kitano. Dan dengan refleksnya, Suya langsung menembak Kitano, sampai membuat Kitano menembak balik. Akan tetapi itu hanyalah pistol air. Kitano pun langsung ditembak lagi oleh Suya sampai membuat ia terjatuh dan tepar. Mereka bertiga pun langsung melepaskan kalungnya dan tiba-tiba Kitano pun bangkit kembali dan mengangkat teleponnya itu. Anaknya Kitano nelpon dan menyuruh dia pulang. Akan tetapi Kitano bilang, "Aku tidak akan pulang untuk selamanya," dan langsung menembak teleponnya itu. Sebelum dia pergi ke akhirat, dia memakan dulu kue klik dan modar. Singkat cerita, mereka pun menuju dalam perjalanan pulang. Noriko berkata, "Pemandangan yang sangat indah meskipun di sana banyak para teman kita yang mati." Kawada pun pergi keluar untuk menikmati sebatang rokok Jesibol sebelum dia pergi ke akhirat. Noriko menghampiri Kawada dan bilang terima kasih sudah menyelamatkan kami berdua selama di permainan. Kawada pun memanggil Suya untuk menungkuli kepergiannya. Kawada berkata, "Bertemu dengan kalian, akhirnya aku bisa memecahkan teka-teki dari senyum Keiko." Noriko pun bertanya, "Apa jawabannya?" Kawada pun menjawab, ucapan Keiko yang terakhir dia katakan, "Terima kasih," dan akhirnya, dan modar. Kawada tidak sempat mengucapkan jawabannya, tetapi di dalam hati Kawada dia bilang, "Pada akhirnya aku bahagia menemukan sahabat sejati." Singkat cerita, mereka pun sampai di kota dan menjadi buronan atas dugaan pembunuhan dan bersengkongkol dengan pembunuh. Noriko pun pergi ke rumahnya untuk pamit kepada orang tuanya dan mengambil pisau milik Nobu yang bekas mengadek bokong Kitano, lalu pergi bersama Suya. Masing-masing dari mereka sudah memiliki senjata untuk berjaga-jaga bila mana suatu hari nanti terjadi hal buruk seperti saat di pulau itu yang harus dipermainkan lagi di perjalanan nanti. Dan film pun tamat. Menurut saya pribadi sih, film ini sangatlah epik karena diangkat dari kisah nyata. Dan saya sebagai remaja sejati yang terbilang sangat bangor alias bandel sangat mewakili perasaan saya ini. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan bila mana ada kesalahan dalam mengisi alur ceritanya mohon dimaafkan.
Karena saya masih awam dalam membuat video review film seperti ini, jangan lupa subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi dan berotot dalam membuat video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, para film lovers.